Pada sebuah desa yang terlihat tenang di Kabupaten Bengkalis, sebuah tragedi keluarga yang mengerikan terjadi. Tragedi yang membuat banyak orang tidak percaya. Bagaimana mungkin seorang anak mampu menghabisi nyawa ayah kandungnya sendiri? Peristiwa ini terjadi di sebuah rumah sederhana di Desa Tasik Serai, Kecamatan Talang Muandau, Kabupaten Bengkalis. Di rumah itu tinggal sebuah keluarga kecil, seorang ayah, seorang ibu, dan seorang anak laki-laki yang baru berusia 19 tahun. Tidak ada yang menyangka bahwa rumah yang biasanya menjadi tempat berlindung bagi keluarga justru akan menjadi tempat terjadinya pembunuhan yang sangat sadis. Pagi hari itu tampak seperti hari biasa. Matahari baru saja naik. Aktivitas warga desa berjalan seperti biasa. Namun di dalam rumah keluarga ini, suasana mulai memanas. Sang ayah diketahui sedang terlibat pertengkaran dengan istrinya. Pertengkaran itu dipicu oleh masalah rumah tangga. Suara perdebatan terdengar cukup keras. Tetangga sebenarnya sudah terbiasa mendengar pertengkaran kecil dari rumah itu. Namun pagi itu, suasananya terasa lebih tegang dari biasanya. Setelah beberapa waktu bertengkar, sang ibu akhirnya memilih keluar dari rumah. Ia pergi menuju ladang untuk bekerja. Mungkin ia berharap dengan meninggalkan rumah sejenak, situasi bisa kembali tenang. Namun, ia tidak tahu bahwa keputusan meninggalkan rumah pagi itu akan menjadi momen terakhir sebelum tragedi terjadi. Setelah sang ibu pergi, di dalam rumah hanya tinggal 2 orang, seorang ayah dan anak laki-lakinya sendiri. Suasana rumah menjadi sunyi. Namun dalam kesunyian itu, diduga emosi pelaku semakin memuncak. Beberapa laporan menyebutkan bahwa pelaku selama ini menyimpan kemarahan terhadap ayahnya. Ada dugaan bahwa ia sering melihat ibunya diperlakukan dengan kasar. Perasaan itu mungkin terus menumpuk hari demi hari, bulan demi bulan, dan pada hari itu semua emosi itu akhirnya meledak. Sekitar pukul 1 siang, korban diketahui sedang berada di dalam kamar. Menurut laporan polisi, korban sedang tertidur. Di saat itulah pelaku berjalan menuju gudang rumah. Ia mengambil sebuah parang, senjata tajam yang biasanya digunakan untuk pekerjaan di kebun. Namun kali ini, parang itu akan digunakan untuk sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Pelaku berjalan menuju kamar ayahnya. Perlahan, tanpa suara, tanpa peringatan. Dan kemudian serangan pertama terjadi. Parang diayunkan dengan keras. Korban yang sedang tidur tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Serangan demi serangan terus terjadi. Bacokan mengenai kepala korban, kemudian leher, lalu bagian dada. Serangan itu sangat brutal. Luka yang dialami korban begitu parah hingga menyebabkan patah tulang tengkorak. Bahkan luka di bagian leher hampir memutuskan kepala korban. Dalam hitungan menit, seorang ayah tewas di tangan anaknya sendiri.
Beberapa saat setelah kejadian, warga sekitar mulai mengetahui sesuatu yang tidak beres. Ada laporan yang masuk kepada polisi. Petugas segera menuju lokasi rumah tersebut. Ketika polisi tiba, pemandangan yang mereka lihat sangat mengerikan. Korban ditemukan tergeletak di kamar dengan luka parah di tubuhnya. Tidak ada tanda kehidupan. Korban sudah meninggal dunia di tempat. Polisi segera mengamankan lokasi kejadian. Namun yang lebih mengejutkan lagi, pelaku ternyata masih berada di sekitar rumah. Dan pelaku itu adalah anak kandung korban sendiri. Pelaku kemudian diamankan oleh pihak kepolisian tanpa perlawanan. Ia langsung dibawa ke kantor polisi untuk menjalani pemeriksaan. Sementara itu, jenazah korban dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan visum. Setelah penangkapan, polisi mulai melakukan penyelidikan. Motif pembunuhan ini harus terus didalami. Namun dari informasi awal, dugaan kuat mengarah pada konflik keluarga yang sudah lama terjadi. Diduga pelaku tidak tahan melihat konflik antara ayah dan ibunya. Pertengkaran yang terjadi pagi hari itu diduga menjadi pemicu terakhir. Emosi yang selama ini dipendam akhirnya berubah menjadi tindakan yang sangat ekstrim. Namun tentu saja tidak ada alasan yang bisa membenarkan tindakan menghilangkan nyawa seseorang, apalagi nyawa seorang ayah kandung sendiri. Kasus ini kemudian diproses secara hukum. Pelaku dapat dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Pasal tersebut memiliki ancaman hukuman penjara hingga 15 tahun. Namun jika penyidik menemukan unsur perencanaan, pelaku juga bisa dikenakan pasal 340 KUHP. Pasal ini jauh lebih berat. Hukuman bisa mencapai penjara seumur hidup, bahkan maksimal 20 tahun penjara. Karena pelaku berusia 19 tahun, ia diproses sebagai orang dewasa di mata hukum. Artinya, masa depan pelaku kini sepenuhnya berada di balik proses peradilan. Peristiwa ini meninggalkan luka yang sangat dalam. Seorang ayah kehilangan nyawanya, seorang ibu kehilangan suaminya, dan seorang anak kehilangan masa depannya. Tidak ada pemenang dalam tragedi ini. Yang tersisa hanyalah penyesalan dan sebuah keluarga yang hancur. Kasus ini memberikan banyak pelajaran bagi kita semua. Pertama, konflik keluarga yang tidak diselesaikan dengan baik bisa menjadi bom waktu. Pertengkaran yang terus terjadi dalam rumah tangga dapat meninggalkan luka psikologis bagi anak. Anak yang tumbuh dalam lingkungan penuh konflik seringkali menyimpan emosi yang dalam. Jika emosi itu tidak disalurkan dengan benar, ia bisa berubah menjadi kemarahan yang berbahaya. Kedua, mengendalikan emosi adalah hal yang sangat penting. Tidak ada masalah yang layak diselesaikan dengan kekerasan. Kemarahan yang tidak dikendalikan bisa menghancurkan kehidupan seseorang dalam hitungan detik. Dan yang ketiga, keluarga seharusnya menjadi tempat paling aman bagi setiap orang. Tempat untuk saling melindungi, tempat untuk saling menguatkan, bukan tempat di mana kekerasan dan kebencian tumbuh. Tragedi di Bengkalis ini menjadi pengingat yang sangat menyedihkan, bahwa kadang bahaya terbesar tidak datang dari orang asing, tetapi justru dari konflik yang terjadi di dalam rumah sendiri. Satu momen kemarahan dapat menghancurkan sebuah keluarga selamanya. Semoga kejadian ini menjadi pelajaran bagi kita semua untuk lebih menghargai keluarga, mengendalikan emosi,
dan menyelesaikan konflik dengan cara yang bijaksana. Karena sekali nyawa hilang, tidak ada jalan untuk mengembalikannya. Agar saya lebih semangat lagi membuat video berikutnya, jangan lupa subscribe, bunyikan lonceng notifikasinya, like, dan komen bahkan share video ini.